Saat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Biar kita mengizinkan Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Saat kita memuji, saat kita menyembah Dia, saat kita meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Amin. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu. Mari kita semua
sama-sama bangkit berdiri. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku. Amin. Agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku. Agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menciptakan segala sesuatu, alam semesta, bahkan kami semua dalam keadaan baik, bahkan sempurna. Namun dirusakkan oleh karena kejatuhan kami di dalam dosa. Namun Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak menggantikan kami dengan yang lain. Sebaliknya tetap di dalam kasih-Mu yang sempurna. Engkau mengutus anak-Mu datang menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang tak putus-putusnya senantiasa Kau nyatakan di dalam kami. Kami mengucap syukur bahkan untuk berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami percaya jika Engkau yang memulai semua yang baik, maka sekalipun ada kalanya kami harus meneteskan air mata. Sekalipun ada kalanya kami harus menangis. Kami percaya itu semua Engkau maksudkan untuk mendatangkan kebaikan juga yang berasal daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah sepanjang ibadah kami dari awal sampai akhir, benar-benar kami mau datang dengan membawa puji-pujian. Bahkan kami mau serahkan diri kami sebagai satu alat di mana nama-Mu dibesarkan dan dimuliakan. Berkenanlah Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir bersama-sama dengan kami. Supaya bertambah-tambah sukacita kami dan dimuliakan nama-Mu melalui bibir mulut kami, melalui puji-pujian yang kami nyanyikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Saya panggil adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan. Mari kita menyanyikan semua satu lagu bersama-sama dengan Papa Mama. Yesus sayang padaku. Yuk. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mengangkat tangan, berdoa memberkati anak-anak yang pas angkanya
angka sempurna 7 orang. Tetapi generasi depan mungkin menjadi 700 orang. Tuhan bisa pakai anak-anak kecil suatu saat membawa generasi yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa, angkat tangan untuk mereka. Tuhan, kami datang kepadamu, serahkan anak-anak sekolah minggu, adik-adik yang masih kecil ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah sejak kecil melalui sekolah minggu maupun melalui keluarga masing-masing, anak ini Kau berkati, anak ini Kau siapkan menjadi generasi yang akan datang, yang meneruskan estafet pemberitaan Injil, bahkan menjadi terang dan garam di tengah-tengah zaman. Sebentar lagi mereka akan masuk ke sekolah minggu, berkatilah guru-guru sekolah minggu, persiapkan hati mereka supaya apa yang ditaburkan hari ini, pada waktu nanti ketika mereka dewasa, boleh tumbuh dan berbuah banyak. Terpujilah nama Tuhan yang mendengar doa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik silahkan beribadah di sekolah minggu ya. Silahkan duduk. Adik-adik selamat beribadah untuk adik-adik. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa kalau minggu depan ada anak-anak, ada cucu, yuk bawa mereka di dalam rumah Tuhan untuk mereka sama-sama berkumpul dengan teman-teman mereka untuk dapat bisa beribadah. Haleluya. Mari kita kabulkan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang sudah siap untuk memuji Tuhan. Boleh lambaikan tangannya yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dia sungguh baik bagi kita semua. Tidak terasa ya saudara, kita sudah memasuki bulan yang baru lagi. Bulan November. Kita tinggal menghitung hari. Kita meninggalkan tahun 2023. Tapi biarlah kita minta Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup-hidup kita ke depan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Mari sama-sama kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Lebih semangat lagi. Haleluya. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih. Mari angkat suaramu sambil kita bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Setiap pagi rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir. Sekali lagi katakan, kasih Allah. Lebih suara bisa. Kasih, mana suaranya? Selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, oh dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai
Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Sekali lagi, oh betapa dalamnya, amin, kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh Yesus Tuhan akan sempurna, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh Yesus Tuhan sempurna, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus sempurna, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh sekali lagi, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh Yesus Tuhan indahnya, indahnya. Oh Yesus Tuhan indahnya, indahnya. Oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Haleluya, berikan sorakan bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saudara, kita bersyukur untuk hari ini, kita bersukacita bersama, kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan, dan kita mengagungkan Tuhan karena kasih setia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan tiba saatnya kita juga boleh memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, dan biarlah hati yang bersukacita seperti ini yang kita juga berikan kepada Tuhan. Bukan hanya uang kita yang tentunya bagi Tuhan tidak seberapa, tetapi hati yang sungguh-sungguh bersyukur melihat kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh menopang setiap kita. Pemazmur berkata bahwa aku mengingat akan kasih setiamu di dalam bait-Mu. Mari kita mengingat akan kasih setia Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati dan mencurahkan berkat-berkat rohani bagi setiap kita. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Seperti pujian yang kami agungkan, kami nyanyikan, kami begitu bersorak-sorai. Tetapi ya Tuhan, kami berdoa bukan hanya mulut bibir kami, tetapi hati kami. Dan itu terpancar ketika kami memberikan persembahan kepada Tuhan untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh melihat apa yang menjadi isi hati kami yang paling dalam. Tuhan boleh meniliknya, dan Tuhan juga boleh memakai uang ini untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Terimalah persembahan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.
besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Bagiku, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Bapak Ibu, mungkin lagu ini baru pernah Bapak Ibu dengarkan. Tapi mari biarlah melalui pujian ini, lagu ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Amin. Akan kebaikan Tuhan. Akan pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan buat saya dan kita semua yang ada di tempat ini. Mari kita naikkan pujian ini. Naikkan pujian ini dengan rasa syukur kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk kita semua. Amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus bagiku. Oh ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya
kasih-Nya. Mari Bapak Ibu, mana suaranya? Ingat kasih Tuhan yang selalu ada. Amin. Hanya kasih Yesus. Amin. Bagiku ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat bilurnya yang sembuhkan dengan imanmu. Hanya kasih Yesus. Kasih. Mari kita semua bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Tuhan, pada masa yang lampau, Engkau pernah menenggelamkan seluruh bumi dengan air bah, sehingga hanya keluarga Nuh yang selamat. Tetapi kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, sehingga kami percaya akan tiba waktunya. Dengan kasih-Mu Engkau akan menenggelamkan seluruh bumi untuk menyambut kasih kemuliaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah khususnya di dalam ibadah kami pada pagi hari ini sekali lagi kami boleh merasakan di sekitar kami, kanan kiri, muka belakang, atas bawah, kasih-Mu yang meliputi kami semua. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Tenggelamkan kami sekali lagi Tuhan di dalam kasih-Mu yang agung dan mulia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Mari saudara kita bersama-sama untuk mendalami satu tema, yaitu nubuatan daripada Nabi Yesaya. Kita membuka kitab Nabi Yesaya pasal 39. Saya akan baca mulai ayat yang kelima sampai pasal 40 ayat yang kelima. Yesaya pasal 39 ayat 5 sampai pasal 40 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil untuk menjadi sida-sida di istana Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Hiburkanlah umatku.
Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa pengharbaan sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit akan diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekak-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Kita membaca lagi pasal yang ke-40 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyarikanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya akan bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat 11. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sementara sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan perikop yang kita tadi baca itu dimulai dengan melalui Yesaya Tuhan berfirman kepada Hizkia. Dan firman itu bersifat nubuatan tentang akannya ada penghukuman, yaitu bahwa kerajaan Yehuda akan mengalami kekalahan oleh kerajaan Babel, bahkan mereka orang-orang Yehuda akan ditawan menjadi orang-orang buangan, bahkan ada yang dipermalukan, dijadikan sida-sida, artinya dikebiri, dan itu bagi orang-orang Yahudi adalah sesuatu yang sangat aib sekali. Tetapi kenapakah Yesaya ini bernubuat seperti ini? Maka untuk memahaminya kita harus tahu siapa itu Hizkia. Hizkia adalah seorang yang sangat muda ketika ia naik tahta. Baru berusia 25 tahun. Dan ketika dia naik tahta pada usia 25 tahun, dia ini mengawali tahtanya dan pemerintahnya dengan sangat baik sekali. Jadi dia memulai dengan mengadakan sebuah reformasi agama. Pada zaman Daud, bahkan Daud belum berani melakukan pembersihan agama seperti keberanian daripada Hizkia. Pada zaman Hizkia semua tempat-tempat penyembahan berhala dirobohkan semua, bahkan yang dibuat oleh Musa, ular tembaga, yang pada waktu itu masih disimpan bahkan oleh beberapa orang disembah, tidak ada seorang raja pun yang berani menghancurkannya. Tetapi Hizkia berani. Itu tongkat ular tembaga yang dibuat oleh Musa pada zaman keluar dari Mesir. Sesuatu yang dalam tanda kutip bagi orang-orang Israel pada waktu itu sangat sakral. Hizkia berani menghancurkan. Inilah Hizkia yang muda. Mengawali tahtanya dengan luar biasa. Pada zaman Hizkia itu jugalah Hizkia diberikan kesempatan oleh Tuhan menyaksikan kerajaan Israel dihancurkan oleh Asyur. Karena berulang kali firman Tuhan, nabi-nabi diutus kepada Israel, bertobatlah, bertobatlah. Jikalau engkau tidak bertobat, Tuhan akan mencerai beraikan engkau. Mereka tidak bertobat. Dan pada zaman Hizkia melihat bagaimana kerajaan Israel dihancurkan oleh Asyur.
Dan saudara mau tahu apa yang dilakukan oleh Hizkia pada waktu kemudian setelah berhasil menghancurkan kerajaan Israel, Asyur mengepung Yehuda, bahkan mengepung Yerusalem. Hizkia memilih untuk bersandar kepada Allah. Dan di situ Tuhan memberikan kepada Hizkia kemenangan. Itu masa mudanya. Tetapi saudara pada waktu kemudian setelah sekitar 25 tahun lamanya dia melayani itu menjadi seorang raja. Bahkan pada waktu ketika dia baru memerintah 14 tahun lamanya dia pernah sakit. Hampir mati. Bahkan Tuhan sudah mengutus Nabi Yesaya berkata, pergilah sampaikan kepada Hizkia, engkau bakal mati karena penyakit ini. Persiapkan, engkau belum punya anak, cari pengganti dari suksesor daripada engkau. Dan Alkitab mencatat, ketika mendapatkan berita ini, Hizkia menghadap ke tembok berdoa kepada Tuhan. Luar biasa. Belum Yesaya ini meninggalkan istana, masih di pelataran. Firman Tuhan datang kepada Yesaya. Balik-balik, bilang lagi sama Hizkia, gak jadi mati. Umur diperpanjang 15 tahun. Kalau saya jadi Yesaya, saya protes sih. Tuhan tuh malu-maluin aku ya. Baru beberapa menit yang lalu aku dengan begitu yakinnya ngomong kau pasti mati. Sekarang suruh mengkoreksi. Udah gak usah malu-malu, aku aja gak malu kok. Kira-kira begitu ya. Itu Yesaya. Di dalam pelayanannya bersama-sama dengan Raja Hizkia. Tetapi setelah umurnya diperpanjang 15 tahun. Mengkagetkan sekali. Normalnya mestinya dia akan hidup lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi justru sekarang dia mulai kehilangan imannya, mulai kehilangan keberaniannya bersandar kepada Tuhan. Bahkan ketika dia melihat ketika sekali lagi Asyur ini mengancam stabilitas kerajaan Yehuda, dia mulai melihat ada satu kerajaan yang bisa dipakai untuk sebagai satu aliansi. Untuk bersama-sama melawan ekspansi daripada kerajaan Asyur. Dan kerajaan itu adalah kerajaan Babel yang masih kecil. Tetapi paling tidak secara pemahaman Hizkia ini rupanya pemandangannya cukup jauh ini nanti bakal jadi negara yang kuat. Itu sebabnya ketika Raja Hizkia disembuhkan dari penyakitnya itu. Ketika ada utusan kerajaan Babel yang waktu itu masih kecil, kan harus cari muka. Kan harus cari perhatian daripada kerajaan yang lebih besar. Maka kerajaan Babel yang masih kecil mengunjungi Hizkia, kasih selamat. Wow, kami dengar umurmu diperpanjang 15 tahun. Bahkan ada tanda mujizat terjadi. Bayang taarloji, bayang-bayang matahari itu mundur sekian tapak. Wow. Dikasih selamat itu Raja Hizkia. Hizkia pikir inilah kerajaan yang bisa bergabung dan mengandalkan dia untuk melawan ekspansi Asyur. Maka Hizkia memamerkan semua kekayaan keberhasilan dia selama memerintah kepada kerajaan Babel. Dan di dalam konteks seperti inilah maka muncul ayat yang kelima tadi. Saya baca lagi pasal 39 ayat 5. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Artinya Tuhan berkata Yesaya, kamu mengandalkan manusia, kamu mengandalkan kerajaan Babel. Babel akan menjadi pagar yang makan tanaman. Saudara, hati-hati. Pada waktu seseorang tidak mempunyai segala sesuatu, seolah-olah tidak ada pilihan lagi kecuali bersandar pada Tuhan. Dan itulah Raja Hizkia. Ketika dia belum melihat di sekitarnya ada kerajaan-kerajaan yang bisa dipakai untuk bersama-sama melawan kerajaan Asyur. Mesirkah terlalu kecil? Terbukti waktu kerajaan Israel bergabung dengan Mesir malah kalah.
Tetapi sekarang ketika dia melihat ada kerajaan Babel yang mulai membesar, inilah dalam tanda kutip berkat yang bisa aku pakai untuk melawan kerajaan Asyur. Ini yang tadi saya katakan, hati-hati. Ketika kita tidak punya apa-apa, tidak punya pilihan kecuali bersandar pada Tuhan. Ketika punya apa-apa, yang dipakai yang apa-apanya dulu. Kalau sudah terakhir baru Tuhan yang dipakai. Silakan. Ada seorang pemuda. Waktu itu dengan begitu rajinnya setiap hari, setiap minggu pergi ke gereja, menempuh jarak 5-6 kilometer naik sepeda. Rajin, aktif di dalam pelayanan. Dia berdoa. Tuhan, aku ini setiap minggu 1-3-4 kali pergi ke gereja sebagai seorang pemuda melayani. Tetapi terus terang capek juga naik sepeda. Tuhan berkatilah aku. Beri aku sepeda motor supaya aku bisa lebih leluasa melayani Tuhan. Tuhan kabulkan doanya. Minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama dengan sepeda motornya dia lebih giat melayani Tuhan. Tetapi bulan-bulan selanjutnya, setiap hari Minggu, hilang, tidak kelihatan di gereja. Piknik ke gunung sana, piknik ke pantai yang situ. Hei, jangan kemana-mana pikiranmu, saya bukan berbicara tentang diri saya ya. Bukan tentang saya, tentang orang yang cuman andai-andai saja. Tetapi ini sebuah contoh konkret walaupun itu cuma cerita andai-andai saya. Berapa banyak orang setelah mendapatkan berkat. Tadinya ngomongnya kalau ada berkat aku mau lebih setia. Tetapi akhirnya berkat itu menjadi semacam jebakan yang membuat dia justru lebih jauh daripada Tuhan. Dan itulah Hizkia. Di dalam pemahaman seperti ini itu sebabnya kemudian Tuhan berkata, Hizkia, Hizkia, waktu muda ketika engkau melihat ke kanan ke kiri tidak ada kerajaan-kerajaan yang besar. Engkau bergantung dan bersandar padaku. Kenapa sekarang engkau mulai melirik kepada Babel? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia akan seperti padang rumput dan padang tandus yang ditinggalkan oleh penduduknya. Dan itulah yang Tuhan katakan. Suatu saat nanti. Dan itu akan betul-betul terjadi 100 tahun kemudian. Ya. Ketika kerajaan Babel kemudian menghancurkan kerajaan Yehuda. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-39, pasal 39 ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Itu ada satu kalimat yang betul-betul sangat tidak mengenakan. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saya mencoba membaca ayat ini dengan satu nada. Berdasarkan pemikiran saya kira-kira ketika Hizkia ngomong gini kepada Yesaya ngomongnya gimana ya. Mungkin dengan kalau pakai bahasa Jawa ini nadanya nada yang sengak. Gitu. Oh baik benar ya firmanmu ya. Kok memberikan penghukuman dalam hati begitu. Tetapi saya itu ya baik benar sih. Tapi dalam hati ya. Sebab apa? Yang penting kan zamanku tidak terjadi penghukuman itu. Mengagetkan sekali. Orang yang dulu pernah begitu bersandar pada Tuhan. Yang begitu mengutamakan Tuhan sehingga berani membuang semua berhala-berhala. Sekarang meninggalkan Tuhan sampai pada taraf yang seperti ini. Emang gua pikirin kalau ada penghukuman Tuhan. Yang penting penghukuman itu bukan zaman jatuh pada eraku. Sosok inilah yang seringkali terjadi baik dalam sikap hidup kita. Bahkan juga pejabat-pejabat yang memegang kuasa kalau mau jujur ngomong. Korupsi mau negara bangkrut emang gua pikirin. Yang penting aku kaya raya. Kita mengeksploitasi semua sumber daya alam. Semuanya menjadi habis. Emang gua pikirin. Yang penting zamanku aku nikmat. Kita tidak pernah memikirkan anak cucu kita. Itu sebabnya salah satu semboyan daripada
PBB tentang bagaimana kita punya tanggung jawab bersama untuk menjaga bumi. Ngomongnya apa? Bumi yang sekarang kita tinggalin, ini titipan anak cucu kita. Pakai istilah titipan. Kalau pakai warisan berarti kita berikan kepada anak-anak. Tetapi ini kita pinjam pada anak cucu kita. Jangan dihabisin barang pinjaman dirusak seenaknya sendiri. Itu luar biasa. Tetapi itulah sikap kita kalau mau jujur. Yang penting sekarang. Besok bagaimana aku gak pikirin. Itu Hizkia. Di dalam kondisi seperti ini itulah sebabnya ketika Tuhan memberikan nubuatan untuk menghukum. Tentu bukan semata-mata karena dosa Hizkia satu-satunya. Tumpukan daripada dosa-dosa daripada raja-raja sebelum Hizkia juga. Dan mencapai puncaknya sampai nubuatan disampaikan oleh Tuhan ketika pada zaman Hizkia. Namun sungguh kasih Tuhan itu melebihi daripada segala-galanya. Begitu disampaikan hukuman akan dialami oleh kerajaan Yehuda, seketika itu juga di pasal 40 dibuka dengan satu lembaran baru. Hiburkanlah umatku. Segera sesudah Allah menyampaikan firman akan ada satu hukumannya begitu luar biasa. Sebelum hukuman itu sampai bahkan penghiburan sudah diberikan. Janji akan adanya pemulihan juga akan dan segera diberikan. Karena pada hakikatnya ketika Allah menghukum fokusnya bukan pada dirinya. Tetapi Allah ketika menghukum fokusnya kepada orang-orang yang dihukum. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus itu kita sebagai orang tua. Ada baiknya juga belajar. Kalaupun kita sampai harus mendisiplin anak. Fokusnya bukan karena kepentingan kita sebagai orang tua terusik. Penghukuman yang fokusnya kepada diri sendiri itu motif penghukuman yang keliru. Penghukuman yang benar. Saya menghukum anakku, saya menghukum orang ini karena tujuannya supaya orang yang menerima hukuman berubah menjadi lebih baik. Tetapi kalau mau jujur, kita ini seringkali menghukum karena apa? Karena kita sudah merasa terusik. Kita ngomongnya gini dulu, sabar artinya apa? Kita ini terusik tetapi masih tahan diri, sabar. Ketika sudah tidak sabar lagi, sudah tidak tahan lagi baru kita mulai menghukum. Artinya fokusnya siapa? Bertobatlah kamu. Kalau kita ini menghukum karena fokusnya aku sudah sangat terusik, aku sudah tidak tahan lagi. Tuhan bukan menghukum dengan cara seperti itu. Fokusnya untuk pertobatan kerajaan Israel. Fokusnya untuk pertobatan kerajaan Yehuda. Fokusnya untuk supaya umat yang dikasihnya bertobat dan menjadi lebih baik. Maka sebelum hukuman diberikan, penghiburan diberikan. Hiburkanlah. Dan khususnya di dalam ayat yang ketiga dikatakan ada suara orang yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah Israel. Nah di dalam penghiburan ini juga ada nubuatan. Yaitu bahwa nanti setelah mereka mengalami pembuangan, suatu saat akan dikembalikan lagi ke tanah airnya. Nah sesuatu nubuatan ini disampaikan, itu punya penggenapan yang saya katakan triple penggenapan. 3 kali digenapi. Kenapa 3 kali digenapi? Yang pertama, ini sebetulnya kalimat tadi. Ada suara orang yang berseru-seru kepadanya. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Lalu ayat 9, saya baca lagi. Hai Sion pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik. Bla bla bla. Nah ini sebetulnya ayat ini mempunyai latar belakang semacam keluaran. Tetapi keluaran yang kedua. Keluaran yang pertama itu dipimpin oleh Musa. Tetapi pada waktu Musa memimpin bangsa Israel dari perbudakan di Mesir
untuk pergi ke tanah Kanaan itu keluarnya buru-buru. Malam hari sebelum besoknya mereka meninggalkan Mesir, mereka masih mengadakan perjamuan Paskah. Potong domba, darahnya dioleskan di ambang pintu. Tetapi sambil disuruh yang laki-laki mengencangkan ikat pinggang. Pakai kasut. Makanya roti yang tidak beragi. Sebab apa? Nanti perjalanan di padang gurun tidak lebih enak kondisinya dibandingkan pada waktu jadi budak. Maka suruh pakai kasut, siap-siap rotinya tidak beragi, nggak enak. Bukan Hollandia Bakery. Dan begitu besok pagi-pagi benar, mereka udah diusir keluar dari Mesir. Sebab apa? Bangsa Mesir takut kalau dibiarkan tinggal 1 malam lagi, jangan-jangan nanti seluruh anak bungsu di Mesir meninggal. Tetapi celakanya sebelum mereka ini sempat istirahat, beberapa waktu kemudian dikejar oleh tentara Firaun. Bingung ini di depan ada lautan. Di belakang ada tentara yang sudah ngamuk. Karena semua tentara-tentara itu juga punya anak sulung yang semuanya mati. Kebayang enggak? Sekarang dapat perintah dari Firaun, kejar, habisin. Mereka lari dalam kondisi buru tanpa persiapan. Dan Tuhan berkata, Keluaran yang kedua, kembali dari pembuangan, masuk ke tanah air Kanaan. Dengan persiapan yang luar biasa. Ada suara orang berteriak, persiapkan jalan bagi Tuhan. Jalan tol, istilahnya begitu. Tidak ada kesulitan. Dan itu betul-betul tergenapi. Pada waktu Raja Koresi mengeluarkan dekret bahwa orang-orang Yahudi boleh kembali ke tanah airnya. Bahkan semua hasil jarahan yang diambil oleh Babel dikembalikan semua oleh Raja Koresi. Khususnya perabot-perabot dan peralatan-peralatan yang ada di Bait Allah. Yang terbuat dari emas, tabut perjanjian, semuanya dikembalikan. Luar biasa sekali. Itu sebabnya dikatakan, hai Sion pembawa kabar baik. Cara Tuhan menolong ketika seseorang sudah dihukum, ketika seseorang sudah bertobat, itu cara pertolongan yang luar biasa, yang di luar dugaan. Ada suara orang berteriak-teriak di padang gurun. Ini penggenapan pertama terjadi pada waktu kapan? Pada waktu 70 tahun kemudian bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Tetapi kita ingat persis, bukan? Pada waktu Yohanes Pembaptis mulai tampil di dalam pelayanannya, ketika dia ditanya, siapakah engkau? Apakah engkau adalah nabi yang dijanjikan akan datang? Apakah engkau Mesias? Dan jawabnya apa? Bukan. Aku ini hanya suara orang yang berteriak-teriak di padang gurun. Jadi dengan kata lain ketika Yohanes Pembaptis berkata, aku ini cuma suara orang yang berteriak-teriak di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Yang lekak-lekuk diluruskan, yang bengkak-bengkok diratakan. Ini berbicara tentang janji penggenapan Tuhan kepada melalui Nabi Yesaya tentang peristiwa datangnya Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, mari kita bersama-sama sekarang melihat apa yang dicatat juga di dalam Yesaya pasal 52. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai ayat yang ke-12, saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit, kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan berita kabar baik, yang mengabarkan berita selamat, berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarkanlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah,
Bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Ayat 11. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Jangan engkau kena kepada yang najis, keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisan. Kalau pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar, dipimpin oleh apa? Cuma dipimpin oleh tiang awan dan dipimpin oleh tiang api. Tetapi keluaran yang kedua, Tuhan yang memimpin di depan, sekaligus Tuhan yang menutup barisan di belakang. Bukan tiang api, bukan tiang awan. Suatu perbuatan yang tidak bisa dimengerti, 70 tahun lamanya meninggalkan tanah air masih bisa kembali walaupun Yerusalem menjadi reruntuhan. Tetapi jelas sekali sebetulnya ini seperti yang tadi saya katakan, ada penggenapan yang kedua yang sebetulnya menunjuk kepada Kristus, karena Yohanes berbicara demikian. Itu sebabnya kita boleh melihat lebih jelas lagi di dalam Yesaya pasal 11. Yesaya pasal 11 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yang dimaksud tunggul Isai pasti berbicara tentang Daud kan. Tetapi mari kita lihat sampai pada pasal 11 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi pada waktu tunas keluar dari tunggul Isai, taruk tumbuh dari pangkalnya, di dalam ayat 6 dikatakan. Waktu itu serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Wow, serigala akur sama domba. Macan tutul tidur di samping kambing. Dan gembalanya seorang anak kecil. Waktu Yesus datang ini sudah tergenapi belum? Belum. Padahal tadi Yohanes Pembaptis berkata ada suara orang berteriak-teriak di padang rumput, di padang belantara. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Yesus datang. Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa. Tetapi justru setelah itu orang-orang percaya mengalami aniaya. Berarti apa yang dikatakan dalam Yesaya pasal 11 ayat 6 belum tergenapi. Dan itu terus menerus muncul di dalam kitab Nabi Yesaya. Mari kita lihat kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-65. Pasal 65 daripada kitab Nabi Yesaya pasal 65 ayat 24 dan 25. Sebelum Yesaya menutup tulisannya masih menegaskan sekali dengan firman yang demikian. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Ayat 25, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Tuhan menjanjikan sebelum engkau memanggil, sebelum engkau selesai berdoa, Tuhan sudah menjawab. Luar biasa. Dan jawabannya apa? Damai sejahtera akan memenuhi
seluruh bumi. Kondisi bumi akan diperbaharui. Sehingga dikatakan tadi, serigala dan domba bersama-sama. Seolah-olah dibawa kembali kepada suasana Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tetapi kapan itu terjadi? Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, penggenapan yang kedua belum terjadi. Berarti itu sebabnya masih ada penggenapan yang ketiga. Itu sebabnya tadi saya katakan hiburkanlah, hiburkanlah. Itu penggenapan yang harus digenapi secara 3 kali. Triple penggenapan. Dan penggenapan itu terjadi pada waktu Kristus datang kedua kali. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu second Exodus, Tuhan membuka barisan, Tuhan menutup barisan. Tanpa buru-buru, kualitasnya jauh lebih baik daripada ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di ngomong berhasil sih berhasil. Tetapi kalau mau di ngomong tidak berhasil, ya tidak berhasil kalau mau jujur ngomong. Musa kan janjinya kepada orang-orang generasinya kan ya. Yuk kita semua remeh-remeh keluar. Kita akan sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Semuanya mendengar janji Musa mendapatkan pengharapan itu enggak? Enggak, cuma 2 orang. Kaleb dan Yosua. Jadi satu persatu maaf. Orang yang mendengar janji Musa. Suatu saat kita akan sampai ke tanah Kanaan sebelum menghembuskan nafasnya ngomongnya apa? Mati di tengah jalan. Hanya Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa sendiri pun tidak berhasil sampai ke tanah Kanaan. Kalau saya adalah orang yang ikut Musa, PHP ini. Pemberi harapan palsu. Kira-kira begitu ya. Walaupun memang anak-anaknya akhirnya di bawah pemimpinan Yosua masuk ke tanah Kanaan. Tetapi jangan lupa loh. Masuk Kanaan dengan berdarah-darah loh. Yang namanya perang itu pasti muncul banyak korban sekalipun akhirnya menang perang. Berdarah-berdarah. Tetapi itulah pimpinan daripada Musa dan Yosua ketika memasuki tanah Kanaan. Lalu ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang bukan dari dunia ini. Jangan khawatir aku mengalahkan dunia. Segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tanganku. Mana buktinya? Orang Kristen dianiaya. Mana buktinya? Sampai sekarang banyak orang-orang Kristen di berbagai daerah termasuk di Indonesia untuk membangun rumah ibadah pun susah. Mana buktinya? Belum tergenapi. Kita belum melihat serigala digembalakan oleh anak kecil. Kita belum melihat anak kecil main mengulurkan tangannya masuk ke sarang ular tedung. Belum lihat. Tetapi jangan lupa. Kalau Musa PHP, pemberi harapan palsu. Tuhan Yesus juga PHP, pemberi harapan pasti. Bedanya di sana. Nantikanlah dengan iman. Pimpinan Kristus Yesus sungguh-sungguh akan membawa kita kepada tanah Kanaan yang mulia. Pada waktu Yerusalem baru, bumi baru diberikan. Karena kalau Musa dengan seluruh bangsa Israel tidak berhasil masuk tanah Kanaan. Kecuali Yosua dan Kaleb. Seolah-olah menjadi satu, ini harapan yang kecil kemungkinannya tercapai, buktinya dari ratusan ribu bahkan jutaan cuma 2 orang. Sampai pada zaman Yesus itu pengharapan pasti yang 100%. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya.
Mari kita baca bersama-sama Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20 yang berbunyi demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kenapakah Kristus bisa memberikan pengharapan yang pasti membuat kita ini memperoleh semuanya. Walaupun sekarang belum tergenapi, tapi suatu saat nanti anak kecil main-main macan tutul, anak kecil main-main ular tedung. Itu pasti tergenapi. Karena langit baru dan bumi baru Tuhan akan berikan. Kenapa kita tahu pasti? Sebab penghiburan yang sesungguhnya bukan waktu dekret Koreshi diberikan kepada Zerubabel. Penghiburannya sesungguhnya muncul dari tunggul Isai tadi. Itu sebabnya kalau kita lihat sebelum pasal 11, ayat yang sangat terkenal yang biasanya dibacakan pada waktu Natal. Seorang putra telah lahir. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Demikian seterusnya. Allah menjadi manusia. Allah dengan kasih-Nya yang luar biasa mengampuni dan menebus kita. Dengan darah-Nya Dia menyucikan kita. Kasih di Bukit Golgota. Ketika Ia tergantung di kayu salib yang kasar. Itulah meterai. Itulah yang memberikan kepastian. Janji dan nubuatan Yerusalem. Nubuatan daripada Nabi Yesaya itu akan tergenapi. Hari ini penduduk Yerusalem ketakutan. Hari ini seluruh orang Israel masih ketakutan. Hari ini penduduk Gaza belum mendapatkan berita baik dari Yerusalem. Bahkan terus dijatuhin oleh roket-roket. Ketakutan datang dari pihak Israel kepada penduduk Gaza. Tapi kita percaya suatu saat nanti Yerusalem membawa damai sejahtera ke seluruh bumi. Pada waktu langit baru dan bumi baru diturunkan oleh karena Allah Bapa memberikan janji dengan bayaran yang sangat mahal. Penumpahan darah anaknya sendiri di atas kayu salib. Mari, dalam segala kondisi dan keadaan apapun yang kita alami, kita menantikan penggenapan yang ketiga menjadi bagian kita. Penggenapan pertama tentang kembalinya 70 tahun dari Babel. Itu sudah tidak relevan untuk kita. Itu terjadi 400 tahun sebelum Masehi. Penggenapan janji kedua. Ketika Kristus terpaku di atas kayu salib, kita sudah menerimanya sekarang. Tetapi masih ada satu yang kita akan terima. Penggenapan yang ketiga. Terpujilah kita yang hidup di tengah-tengah penggenapan nubuatan yang kedua dan yang ketiga. Hidup kita ketika mengalami beban yang berat diingatkan ada maju terus. Kenapa? Kasih Kristus di atas kayu salib itu menjadi seperti motor yang tidak membuat kita boleh berhenti. Tetapi sekaligus kita ditarik oleh sesuatu yang sangat tidak maju terus, lebih cepat. Jangkau itu. Penggenapan yang ketiga. Kalaupun tidak ada pengharapan di masa depan, dorongan salib Kristus itu sudah harus membuat kita bergerak maju dengan sangat cepat. Apalagi didorong sekaligus ditarik. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak terus maju. Makin kuat dan makin kuat. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menerima
perjamuan pada pagi hari ini. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur. Seperti yang tadi saya doakan di dalam pembakwaan kebaktian ini. Ada suatu saat Tuhan dengan murkanya menenggelamkan manusia yang berdosa melalui air bah. Tetapi murka Tuhan tidak melampaui kasih Tuhan. Kasih Tuhan lebih tinggi dan lebih dalam, lebih panjang dan lebih lebar. Itu sebabnya mari hari ini kita semua larut di dalam kasih Tuhan yang tidak terbatas. Sambil mengingat salib Kristus, mari kita melihat ke depan. Masih ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Suatu saat nanti kita kembali kepada Eden yang mulia. Pada malam itu, ketika sebelum Tuhan Yesus diserahkan, yang mengambil roti yang tidak beragi, mau menggambarkan satu kehidupan yang sampai pada batas-batas tertentu, dibandingkan kemuliaan kekal itu tidak ada artinya. Tuhan Yesus memberkatinya dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku, tubuh daripada anak Allah yang menjadi manusia, yang mengalami penderitaan, yang mengalami penghinaan, bahkan sampai harus mati di atas kayu salib. Itu semua karena kasihnya pada kita. Tanpa kasihnya kita tidak mungkin dapat pengampunan, apalagi mendapatkan pengharapan yang mulia. Setelah itu, yang mengambil cawan, memberkatinya dan berkata, inilah darahku yang tercurah sebagai sebuah meterai. Meterai daripada sebuah perjanjian baru. Meterai yang melalui perjanjian baru memberikan kepada kita pengharapan. Bahwa di dalam Kristus Yesus ada kelepasan sejati. Di dalam Yesus Kristus ada harapan yang pasti. Karena dibayar dengan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Dibayar dengan darahnya yang kekal. Maka yang dibayar dengan darah yang kekal adalah sesuatu yang bersifat kekal juga dan yang tidak mungkin lepas oleh karena kuasa dunia. Terpujilah nama Tuhan yang mengasihi kita dengan cara seperti itu. Mari kita bersama-sama menerimanya, nanti setelah dibagikan, setelah semua menerima, nanti kita akan sambut bersama-sama. Kita menyanyikan lagu pada satu bukit. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati.
jadi hujan, juga disiksakan, yang membawa selamat dunia. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang mendengarkan Dia. Sangat ku dapatkan mahkota. Mari kita mengangkat roti di tangan kita dan kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang berdoa, mengucap syukur karena pada waktu itu di Bukit Golgota, di atas kayu salib yang kasar, yang sebelumnya sudah kau pikul dengan begitu berat sampai ke puncaknya. Engkau tergantung dan mati bagi kami. Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar itulah yang sekarang kami alami. Sekali lagi Tuhan, kami mau datang sebagai orang yang hina, yang sepatutnya layak binasa. Kami menerima di dalam ucapan syukur roti, lambang tubuh-Mu, darah, lambang meterai yang memberikan kepada kami harapan pasti. Biarlah setelah kami menerima dan menyambutnya, sekali lagi Tuhan, kami hidup di dalam satu pengharapan pasti suatu saat nanti semua yang jauh lebih baik daripada yang ada di dalam dunia menjadi bagian kami yang tidak mungkin terlepas. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menerima roti. Kita berdoa lagi. Tuhan, sebentar lagi kami menghirup anggur. Biarlah kami diingatkan, hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi Engkau yang menebus kami, Engkau yang berhak atas hidup kami. Ini kami Tuhan, pakai hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menerima. Dengan tetap berdiri kita bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk.
Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa sebelum kita memberikan persembahan. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur. Diri kami sudah menjadi milik-Mu karena Kau bayar dengan darah-Mu. Maka segala sesuatu yang ada pada kami yang juga berasal daripada-Mu, Engkau juga berhak dan layak memakainya bagi kemuliaan-Mu. Kami mau mengumpulkan Tuhan sebagian berkat yang sudah Kau berikan kepada kami sebagai ekspresi rasa syukur kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ku suka menuntunkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuntunkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliputan besar. Ku suka menuntunkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuntunkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuntunkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuntunkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuntunkan cerita mulia setiap ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuntunkan sabdanya yang besar dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuntunkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sasa ada satu tayangan klip yang akan disajikan. Silahkan kita melihatnya terlebih dahulu. Tanggal 25 November, Sing Along with Him ya, atau apa, ya, jam 4 sore. Jadi itu di Kemayoran ya. Kenapa bukan di gereja ini gitu ya? Gereja ini enggak cukup. Ya, latihannya di sini sih, paduan suaranya 300 orang. Ya. Jadi mari ya, yang belum punya tiket, cepat-cepat beli. Siapa tahu pas lagi kita nyanyi Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, luar biasa indahnya. Ya.
Jadi jangan salahkan saya kalau pas lagi nyanyi Tuhan Yesus datang kedua kali, kalian ketinggalan. Maksudnya ketinggalan tidak bareng-bareng yang lagi nyanyi. Naik sih pasti dibawa naik sih ya. Oke, itu satu hal tentang Glorious is thy name ya. Jadi Amadius bersama dengan gereja Pasundan mayoritas itu tadi latihan mereka di tempat-tempat yang terpisah. Tapi nanti beberapa kali akan latihan di tempat ini sih ya untuk paduan suaranya. Jadi maka untuk yang nonton tidak cukup di sini ya. Itu tentang sing along ya. Ada satu berita yang cukup mengejutkan yang saya harus sampaikan. Tadi pagi penginjil Mona Nababan datang ke tempat ini. Saya kasih beberapa ayat-ayat yang harus ditulis untuk tampilan tadi. Jadi kalau tadi waktu saya khotbah, tampilan-tampilan ayat masih bisa dimunculkan itu tadi pagi. Mona yang tulis. Selesai nulis, dia dapat berita. Opung Naomi, ibunda daripada Kak Mona, Tuhan sudah panggil kembali ke rumah Bapak. Jadi selesai nulis dia ngomong, Pak Yung, Mama sudah meninggal. Saya harus pulang. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat 1-2 detik, juga tidak pernah terlambat. Persis dia nulis selesai ayat itu. Ya oke, bagi kita banyak yang mengejutkan. Tapi bagi Tuhan sudah direncanakan bahkan detik tiap detik. Mari hari ini kita bersama-sama secara khusus pada waktu kita berdoa syafaat. Kita berdoa untuk banyak kesulitan-kesulitan, banyak beban yang dialami oleh dunia. Seperti yang tadi saya ekspresikan singkat di dalam khotbah. Yerusalem hari ini belum sepenuhnya memberi damai sejahtera kepada seluruh bangsa, bahkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Hari ini bangsa-bangsa yang berdekatan dengan Yerusalem justru sedang dalam kondisi ketakutan. Tetapi mari kita berdoa. Suatu hari Yerusalem kudus yang diturunkan Tuhan dari surga meliputi seluruh bumi dengan kasih-Nya. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu. Sekali lagi mau serahkan konflik situasi yang sangat mencekam yang terjadi di sekitar Yerusalem, Tel Aviv, kota pinggiran jalur Gaza ke dalam tangan-Mu. Baik orang-orang yang sudah percaya kepadamu maupun orang-orang yang belum percaya kepadamu selama hampir 1 bulan dicekam oleh rasa ketakutan. Tidak ada rasa aman siang, petang maupun bahkan pada malam hari. Terus menerus bunyi dentuman bom-bom yang meledak memenuhi hari-hari dan malam mereka. Tidak ada damai sejahtera. Banyak korban peperangan yang jatuh di kedua belah pihak. Bahkan orang-orang sipil, ibu-ibu, anak-anak, bayi-bayi. Tuhan, kami berdoa. Kami tahu selama di dalam dunia tidak mungkin kami menemukan damai sejahtera. Tetapi kami terus menantikan ya Tuhan untuk penggenapan yang ketiga. Damai sejahtera yang datang daripadamu. Kami dikembalikan kepada Taman Eden yang sejati. Bahkan Taman Eden yang turun dari langit. Tuhan, itu sebabnya kami berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar konflik daerah Palestina dan Israel. Kami bahkan juga berdoa untuk orang-orang yang ada di Ukraina, yang peperangan sudah berlangsung 1,5 tahun lamanya. Kami berdoa untuk orang-orang Kristen yang ada di negara-negara yang sangat melarang kekristenan seperti di Korea Utara dan berbagai tempat yang lain.
Tuhan, pada waktu mereka berlutut dan berdoa dengan hati yang ketakutan, biarlah Roh-Mu memenuhi hati mereka. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk beberapa jemaat kami yang dalam keadaan lemah tubuh, yang lanjut usia, yang bahkan harus dirawat di rumah sakit. Ibu Silvira Lahal, Ibu Mimi yang juga sedang ada di rumah sakit. Ai Fung Ming yang sejak 2 hari yang lalu juga ada di rumah sakit. Tuhan, kepada mereka, ke mereka ini kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Berikanlah kesembuhan. Berikanlah kepada mereka kesempatan untuk kembali ke rumah mereka. Sehingga anak-anak yang mengasihi masih boleh merawatnya. Secara khusus kami berdoa untuk Mona Nababan yang pagi-pagi masih datang ke tempat ini menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tetapi harus meninggalkan tempat ini dengan meneteskan air mata. Karena ibunda yang kau dikasihi sudah kau panggil pulang. Kami percaya Roh penghibur, Parakletos, menguatkan dia. Selama beberapa hari rangkaian perkabungan, biarlah Kak Muna dan seluruh keluarganya menjadi kesaksian bagi kerabat-kerabatnya. Betapa rasa syukur, kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan Tuhan memenuhi keluarga ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Kami diingatkan oleh janji-Mu sebelum kami selesai berdoa, bahkan sebelum kami selesai berkata-kata, Engkau sudah menjawab doa-doa kami melampaui apa yang dapat kami duga. Sebab kasih-Mu melampaui segala akal. Tuhan, terima kasih. Kami mempunyai janji yang pasti di dalam Engkau. Itu sebabnya kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan menengadah melihat wajah kemuliaan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, penghiburan, bahkan pertolongan dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh.